Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan realistik Mathematics Education dan RME versus matematika modern. Materi pertama akan dijelaskan oleh Ditya Erika Febriani, materi kedua oleh Rahmadin Nasri, dan materi ketiga adalah Gusti Rada. Materi pertama akan dijelaskan oleh Ditya Erika Febriani. Kepada Ditya, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan RME. Ada 8 poin, yaitu yang pertama, sejarah munculnya ide RME di Belanda, yang kedua, perkembangan matematika modern, yang ketiga, negara yang mengadopsi RME, yang keempat, pengertian RME, yang kelima, prinsip RME, yang keenam, alasan sejarah PMRI, yang ketujuh, alasan Indonesia mengadopsi RME, dan yang terakhir yaitu kritikan terhadap RME. Yang pertama yaitu sejarah munculnya RME di Belanda. RME yang kita kenal sekarang banyak dilandasi oleh Profesor Hans Freudenthal, yaitu warga Jerman yang lahir pada tahun 1905 di Lakenwolde. Kemudian pada tahun 1930 beliau pindah ke Amsterdam, dan pada tahun 1946 beliau menjadi profesor di Universiteit Utrecht atau Utrecht University. Dan pada tahun 1971 beliau mendirikan Institute for Development of Mathematics Education atau yang lebih dikenal dengan Freudenthal Institute. Dan pada tahun 1990 beliau meninggal pada usia 85 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Oktober. Pendidikan matematika realistik atau RME mulai berkembang karena adanya keinginan meninjau kembali matematika di Belanda. Gerakan ini mula-mula diprakarsai oleh Wijdevel dan Goffrey melalui proyek Liscobas pada tahun 1968, dan pada tahun 1970-an, Freudenthal dan kawan-kawan mengajukan gagasan apa yang dikenal sekarang sebagai pendekatan matematika realistik. Freudenthal berpendapat bahwa matematika harus dihubungkan dengan kenyataan, dekat dengan pengalaman anak-anak, dan relevan bagi masyarakat agar matematika bernilai bagi manusia. Kemudian selanjutnya Travers merumuskan gagasan matematisasi secara eksplisit dalam konteks pendidikan, yaitu matematisasi horizontal dan vertikal. Nah, pada tahun 1991, Freudenthal berpendapat bahwa matematisasi horizontal itu bergerak dari dunia nyata ke dunia simbol, sementara matematisasi vertikal bergerak dalam dunia simbol-simbol. Dan pada tahun 1994, Grave Major menggambarkan kedua proses matematisasi dalam bentuk bagan seperti yang terlihat dalam gambar. Dan pada tahun 1999, DeLange mengemukakan RME potensial untuk diterapkan. Menurutnya, proses pengembangan konsep-konsep dan ide matematika yang berawal dari dunia nyata, dan pada akhirnya kita juga perlu untuk merefleksikan hasil-hasil yang diperoleh ke dalam dunia nyata lagi. Selanjutnya yaitu perkembangan matematika modern. Matematika modern muncul dipicu karena persaingan antara blok barat dan blok timur. Untuk menghadapi blok timur, blok barat memerlukan banyak ilmuwan-ilmuwan yang handal dalam memajukan teknologinya. Matematika sebagai salah satu ilmu dasar dalam mendukung teknologi perlu strukturisasi baik dari segi materi atau konten maupun pembelajarannya. Nah, melalui pembelajaran matematika modern, Amerika atau blok barat cukup berhasil menghasilkan banyak ilmuwan dan mengembalikan kejayaan mereka dalam memimpin teknologi. Keberhasilan Amerika dengan matematika modernnya tidaklah sempurna. Pembelajaran matematika modern lebih mendorong orang-orang yang berbakat saja, sementara para siswa yang kurang berbakat, prestasi belajarnya dalam matematika malah lebih terpuruk. Sejalan dengan historisnya, Rice dan kawan-kawan berpendapat bahwa matematika baru atau new math oleh para ilmuwan dikembangkan dalam kurikulum bersifat abstrak, aksiomatik, akurat, mengutamakan kepada struktur dan generalisasi. Yang ketiga yaitu negara yang mengadopsi RME. Negara-negara yang mengadopsi RME yaitu Inggris, Jerman, Denmark, Spanyol, Portugal, Afrika Selatan, Brazil, Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia. Indonesia juga mengadopsi RME sejak tahun 1998 dengan nama PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia di Bandung. Yang keempat yaitu pengertian RME.
Freudenthal berpendapat bahwa matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia. Nah, gagasan ini menunjukkan bahwa RME tidak menempatkan matematika sebagai produk jadi, melainkan suatu proses yang sering disebut dengan wide range function. Oleh sebab itu, RME menjadi suatu alternatif dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, menurut Van den Heuvel, kata realistik berasal dari bahasa Belanda, yaitu zich realiseren, artinya untuk dibayangkan. Jadi RME tidak hanya menunjukkan adanya keterkaitan dengan dunia nyata, tetapi lebih mengacu pada fokus penelitian matematika realistik, yaitu penekanan pada penggunaan situasi yang dapat dibayangkan oleh siswa. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan matematika realistik merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang lebih menekankan realitas dan lingkungan sebagai titik awal dari pembelajaran. Yang kelima yaitu prinsip realistic mathematics education. Menurut Graf Major, ada 3 prinsip RME, yaitu yang pertama penemuan kembali secara terbimbing, yaitu melalui topik-topik matematika yang disajikan. Siswa diberi kesempatan untuk mengalami proses yang sama dengan proses yang dilalui oleh pakar-pakar matematika ketika menemukan konsep-konsep matematika. Nah, yang kedua, fenomena didaktik, yaitu topik-topik matematika yang diajarkan harus dikaitkan dengan fenomena sehari-hari. Yang ketiga yaitu permodelan. Melalui pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik, siswa mengembangkan model mereka sendiri ketika memecahkan masalah matematika. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Ditya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Sejarah PMRI. PMRI adalah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia yang diadaptasi dari RME yang dikembangkan di Belanda pada tahun 1970-an. Ada salah seorang profesor yang bernama Profesor Robert Kassembiring. Pada tahun 1998, profesor ini menghadiri seminar di Thailand mengenai RME. Dari hasil seminar ini, Profesor Robert Kassembiring mengajak teman-temannya untuk mendalami lagi bagaimana cara penggunaan atau pengaplikasian RME ini pada siswa. Profesor Kassembiring ini ingin memajukan pendidikan matematika Indonesia, salah satunya dengan cara aplikasian RME ini. Yang dikarenakan di Indonesia gurunya hanya mengajarkan matematika secara konvensional dan persepsi matematika pada siswa itu membosankan dan menakutkan, sehingga terjadinya reformasi matematika di Indonesia yang diberi nama PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Alasan Indonesia mengadopsi RME. Alasannya karena adanya terjadi permasalahan di Indonesia yang mengakibatkan prestasi matematika Indonesia itu tidak mengalami kenaikan. Yang pertama, permasalahan Indonesia yaitu pendekatan pengajaran yang digunakan di sekolah itu masih pendekatan tradisional. Yang kedua, prosedural, serta menggunakan rumus dan algoritma. Di dalam kelas atau guru mengajarkan hanya sesuai dengan rumus yang ada. Yang ketiga, siswa tidak mampu mengerjakan soal non-rutin. Jadi siswa biasanya mengerjakan soal yang sesuai contoh yang diajarkan oleh guru. Jika guru memberikan persoalan baru, maka siswa bingung untuk mengerjakannya, bingung dan tidak tahu cara lain untuk mengerjakan persoalan yang berbeda. Selanjutnya, siswa tersebut tidak terbiasa memecahkan masalah yang banyak di sekeliling mereka. Kedelapan adalah kritikan terhadap RME. Maksudnya kritikan adalah kendala dalam penerapan RME. Yang pertama, upaya pengimplementasian RME membutuhkan waktu. Maksudnya membutuhkan waktu adalah membutuhkan waktu untuk mengubah cara pandang siswa terhadap pembelajaran matematika yang awalnya hanya menerima dari guru, sekarang harus lebih aktif untuk menemukan konsep matematika tersebut di dalam kelas dengan cara diskusi.
Yang kedua yaitu tidak mudahnya pencarian soal-soal kontekstual yang sesuai dengan seluruh topik matematika. Yang ketiga, tidak mudah dalam proses pengembangan kemampuan berpikir siswa sesuai RME. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusti Rada. Kepada Gusti Rada, disilahkan. Terima kasih kepada Kak Ramadina Nasri. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai RME versus matematika modern. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu persamaan RME dengan matematika modern, dan perbedaan RME dengan matematika modern. Sekilas tentang matematika modern. Gus Effendi pada tahun 1960 memandang pembaharuan pengajaran matematika dari tradisional ke matematika modern sebagai suatu revolusi dalam pengajaran matematika. Sebab dalam waktu yang relatif singkat, wajah pengajaran matematika telah berubah. Tujuan mengajarkan matematika modern kepada siswa agar siswa dapat belajar berpartisipasi aktif dan kreatif. Seperti agar siswa diberi kesempatan berpikir bebas, kemudian agar siswa diberi kesempatan untuk mencari aturan-aturan, pola-pola dan relasi-relasi yang merupakan bagian-bagian yang penting dan pokok dalam matematika modern. Dan selanjutnya, agar siswa memperoleh latihan-latihan keterampilan yang diperlukan. Persamaan RME dan matematika modern. Di sini kami mengambil 6 poin saja yang menjadi persamaan RME dengan matematika modern. Yang pertama, mengantarkan siswa pada proses pemahaman matematika. Pada RME, pembelajaran ditekankan pada pemecahan masalah melalui masalah-masalah kontekstual, sehingga siswa lebih mudah memahaminya karena sangat dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Hal ini sama dengan konsep pembelajaran matematika modern, yang mana lebih memungkinkan siswa untuk mengerti atau memahami proses pengerjaan matematika. Yang kedua, membangun dan mengembangkan cara berpikir logis dan bersikap kritis serta kreatif dari siswa. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik pembelajaran matematika realistik, yaitunya aktif dan kreatif. Hal ini sama dengan konsep pembelajaran matematika modern yang mana ia telah menerapkan cara belajar siswa aktif dan penemuan sejak tahun 1980-an. Ketiga, mempunyai kesamaan dalam hal kontinuitas dan hierarki materi matematika. Pada RME, ada istilah The Key Goals for Mathematics Education, yang mana memuat 6 sasaran utama dan dijabarkan menjadi 23 tujuan khusus. Pedoman ini dimulai dengan gagasan tentang pengetahuan umum, kemudian materi tentang pecahan. Setelah itu, barulah siswa diberi pengetahuan tentang pengukuran dan geometri. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran matematika modern, di mana adanya pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari materi selanjutnya. Jika pengetahuan prasyarat ini tidak dipenuhi, maka siswa pada umumnya kurang mampu menerima pelajaran selanjutnya. Yang keempat yaitu menggunakan produk teknologi sebagai salah satu sarana kontekstual dalam pemecahan masalah matematika. Pada RME, pembelajarannya juga menggunakan produk teknologi sebagai salah satu sarana kontekstual dalam pemecahan masalah matematika tertentu. Dan pada pembelajaran matematika modern, juga sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, melayani siswa yang heterogen. Pada RME, konsep pembelajarannya yaitu bekerja sama antara sejumlah siswa dalam kelompok yang kemampuannya heterogen. Begitupun dengan konsep pembelajaran matematika modern, yang mana pembelajaran matematika modern mampu melayani siswa yang heterogen. Yang terakhir, siswa merupakan pelaku utama dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran realistik maupun pembelajaran matematika modern, sama-sama menjadikan siswa sebagai pelaku utama dalam pembelajaran. Pada RME, siswa diharapkan mampu mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui manipulasi benda-benda nyata yang ada pada lingkungannya atau yang dapat dibayangkan. Dan pada matematika modern, mengutamakan atau memfokuskan diri pada siswa daripada memfokuskan diri kepada guru. Jadi pada RME dan matematika modern itu sama-sama menjadikan guru sebagai fasilitator. Hal ini penting mengingat bahwa fasilitas belajar yang disediakan, misalnya media belajar, ruangan sarana dan prasarana yang memadai, atau sumber-sumber belajar lainnya, terutama diperuntukkan untuk siswa belajar, bukan untuk guru mengajar. Poin selanjutnya mengenai perbedaan RME dan matematika modern. Di sini kami merangkum 3 perbedaan antara RME dan matematika modern. Yang pertama itu menggunakan soal cerita pada saat yang berbeda, kemudian proses matematisasi,
dan pandangan tentang matematika. Perbedaan ini dapat kita lihat sebagai berikut. Pada RME, masalah kontekstual digunakan sejak awal pembelajaran dan digunakan terus untuk membangun pemahaman siswa. Jadi masalah kontekstual di sini sebagai starting point di RME. Sedangkan pada matematika modern, soal cerita diberikan di akhir pembelajaran sebagai aplikasi dari topik atau materi yang baru dipelajari. Selanjutnya mengenai proses matematisasinya. Pada RME terdapat matematisasi horizontal dan vertikal, sedangkan matematika modern lebih condong kepada matematisasi vertikal. Matematisasi horizontal dalam pembelajaran realistik adalah kegiatan mengubah masalah-masalah kontekstual ke dalam masalah-masalah matematika. Sedangkan matematisasi vertikal adalah kegiatan menformalkan masalah matematika ke dalam beragam penyelesaian matematika dengan menggunakan sejumlah prinsip atau aturan yang ada dalam matematika. Dengan kata lain, matematika horizontal diartikan sebagai matematika informal, sedangkan matematika vertikal sebagai matematika formal. Dan perbedaan yang terakhir adalah pandangan tentang matematika. Pada RME, matematika itu dipandang sebagai aktivitas manusia. Sedangkan pada matematika modern, matematika adalah suatu subjek atau bidang studi yang harus dipelajari dan dikuasai siswa. Itulah persamaan dan perbedaan RME dengan matematika modern. Sekian dari saya kembalikan kepada Kak Ahmadiyah. Terima kasih kepada Gusti Rada. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran, silahkan disampaikan di kolom komen. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, guys.